Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Zahra. Saya mahasiswi jurusan Terjemah dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya tentang kritik terjemahan pada berita al-arabiyah.net, yaitu yang berjudul Mauqifun Muhrijun Bisababi Mukabir Sauti Raisu Indonesia Yatlubu min Tirom Talaban Hasan. Di sini saya mengambil satu paragraf dari teks berita pada berita al-arabiyah tersebut, dan saya di sini akan mengkaji terkait kritik terjemahannya, yaitu yang diterjemahkan otomatis oleh web tersebut pada berita al-arabiyah.net ini. Baik, langsung saja. Untuk teks sumber yang saya ambil itu tadi saya sudah jelaskan, sudah beritahukan terkait judulnya, dan langsung saja ke teks sumbernya. Saya ulangi lagi, untuk judulnya yaitu Mauqifun Muhrijun Bisababi Mukabiri Sauti Raisu Indonesia Yatlubu min Tirom Talaban Hasan. Tirom mubarabu lam yakuna ala ilmin biwujudi mukabirin sauti yang puluh muhaddatahuma. Talaba ar-raisu al-Indonesia barabu Subianto min Donald Trump al-yawma al-ithnain mukabalata mirik negeri ar-raisi al-amriki alladhi yasdalu masiba naibi ar-raisi at-tanfidi li mu'assasati Tirom. Ja'a dzalika fi atna'i taliqatin tabadalaha az-za'imani wa itlaqataha mukabiru sauti ba'da an al-Tirom kalimatan fi kimatin ukidat fi Misra wa rokazat ala kitab Gajah. Untuk terjemahan otomatis pada web tersebut adalah situasi dari judulnya sendiri, yaitu situasi yang memalukan karena pengeras suara. Presiden Indonesia meminta permintaan khusus Trump. Trump dan Bravo tidak menyadari bahwa ada pengeras suara yang mentransmisikan percakapan mereka. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meminta Donald Trump pada hari Senin untuk bertemu dengan putra Presiden Amerika Serikat, Eric, yang menjabat sebagai wakil presiden eksekutif Trump Foundation. Ini terjadi selama komentar yang dipertukarkan antara kedua pemimpin dan diangkat oleh pengeras suara setelah Trump menyampaikan pidato di KTT yang diadakan di Mesir yang berfokus pada jalur Gaza. Baik, untuk analisis dan kritiknya dari segi leksi, sintaksis, gaya bahasa, register idiom. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Untuk dari leksisnya sendiri, bahasa Arab yang digunakan pada berita tersebut digunakan bersifat jurnalistik, formal, dengan diksi khas. Nah, contoh di sini tuh ada Mauqifun Muhrijun. Artinya itu situasi memalukan. Pilihan kata-kata semacam ini tuh sangat penting karena membawa beban makna kontekstual dan nuansa tertentu. Dalam penerjemahan, keberhasilan pemilihan padanan yang tepat menjadi kunci agar makna dan gaya aslinya tuh tetap tersampaikan. Nah, kesalahan atau penerjemahan literal tanpa mempertimbangkan konteks leksikal dapat menyebabkan makna menjadi kaku atau berbeda. Nah, sebagai contoh, terjemahan literal dari si situasi memalukan ini. Nah, maknanya itu yang secara denotatif, tetapi mungkin kurang secara konotatifnya atau pragmatis dalam bahasa Indonesia, di mana frasa seperti kejadian canggung atau insiden lucu bisa lebih alami. Nah, penelitian terhadap terjemahan Arab Indonesia menemukan banyak kesalahan leksikal yang disebabkan oleh penerjemah yang terlalu bergantung pada struktur atau kosakata sumber tanpa mempertimbangkan konteks penerimanya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu
kritik terjemahan perlu menyoroti bagaimana penerjemahan memilih padanan leksis. Apakah mereka mengambil padanan yang paling tepat untuk pembaca bahasa Indonesia ataukah masih mengekor pada bentuk bahasa Arab yang menghasilkan rasa asing bagi pembaca sasaran. Selanjutnya untuk dari segi sintaksisnya sendiri. Nah, untuk sintaksisnya ini secara struktur kalimatnya padat dan banyak menggunakan jumlah khobariyah, yaitu kalimat berita. Dan untuk gaya bahasanya sendiri ini terlihat netral dan objektif seperti khas laporan berita pada umumnya dan tidak mengandung idiom lokal. Dan untuk dari segi registernya, nah dalam segi register ini resmi digunakan untuk laporan politik dan diplomatik. Nah, untuk gaya idiomnya sendiri, penerjemahan idiomatik ini kan merupakan tantangan tersendiri dalam teks sumber. Nah, idiom ini kan mungkin tidak muncul secara eksplisit atau karena gaya berita formal gitu. Namun padanan terjemahan idiom yang muncul seperti situasi yang memalukan tadi menunjukkan bahwa penerjemah itu cenderung menerjemahkan makna secara literal tanpa mempertimbangkan opsi padanan yang lebih natural dalam bahasa Indonesia. Nah, sejumlah penelitian juga banyak menunjukkan bahwa idiom dan ungkapan khusus budaya yang dipertahankan secara harfiah ini dapat memicu kesalahan penerjemahan atau rasa yang asing bagi pembaca sasaran. Untuk selanjutnya itu kritik dan alternatif terjemahannya, yaitu yang pertama itu ada terjemahan otomatisnya dari berita tersebut, yaitu Presiden Indonesia meminta permintaan khusus pada Trump. Nah, di sini ini struktur kalimat tersebut mengandung redundansi, yaitu meminta permintaan yang menyebabkan arti menjadi tidak jelas dan terasa janggal. Nah, alternatifnya yaitu situasi canggung karena pengeras suara Presiden Indonesia menyampaikan permintaan khusus kepada Trump. Nah, dalam versi alternatif ini struktur diperbaiki dengan menempatkan frasa, yaitu situasi canggung karena pengeras suara sebagai konteks alami. Nah, kemudian akar kalimat yang lebih jelas yaitu Presiden Indonesia menyampaikan permintaan khusus kepada Trump supaya bisa memudahkan pembaca bahasa sasaran memahami siapa melakukan apa dan kepada siapa secara langsung, seperti itu. Nah, ini ada contoh yang kedua yaitu Trump dan Bravo tidak menyadari. Nah, jelas Bravo di sini tuh adalah salah ketik, seperti itu. Karena secara linguistik ini fenomena ini tuh termasuk kesalahan error gitu yang muncul ketika sistem otomatis memindahkan pola ejaan dari satu sistem tulisan ke sistem tulisan lain secara mekanis tanpa mempertimbangkan kompensasi penulisan nama dalam bahasa sasaran, seperti itu. Dan untuk alternatifnya sendiri di sini ada Trump dan Prabowo tidak menyadari, seperti itu. Nah, di sini revisi terjemahan untuk versi disarankan yaitu untuk judulnya sendiri adalah percakapan terdengar lewat pengeras suara. Prabowo sampaikan permintaan khusus kepada Trump. Nah, Donald Trump dan Prabowo Subianto tidak menyadari bahwa obrolan mereka tersampaikan melalui pengeras suara. Pada Senin, Presiden Indonesia Prabowo Subianto meminta Donald Trump agar dapat bertemu dengan Eric Trump, putra mantan Presiden Amerika Serikat sekaligus wakil Presiden Eksekutif Trump Organization. Nah, percakapan tersebut terdengar ketika keduanya berbincang setelah Trump berpidato dalam KTT di Mesir yang membahas situasi di Gaza. Nah, untuk tabel analitiknya itu seperti ini. Dari segi interferensi strukturnya, terjemahan otomatisnya itu situasi yang memalukan karena pengeras suara. Nah, analisis kesalahannya sendiri bisa lihat di tabel. Itu untuk literalnya tidak idiomatik,
dan konotasinya terlalu kuat. Nah, untuk kesalahan nama tokoh tadi sudah dijelaskan yang Pram dan Brabo. Nah, Brabo di sini tuh kesalahan gitu loh, kesalahan transliterasinya. Nah, untuk istilah diplomasinya di sini ada terjemahan otomatisnya itu diterjemahkan sebagai puncak, padahal dalam beritanya itu adalah seharusnya KTT. Nah, di sini mengalami kesalahan makna. Nah, untuk leksis dan nuansanya dari terjemahan otomatisnya sendiri yaitu mauqifun muhrizun, situasi yang memalukan. Nah, konotasinya itu berubah dan jadinya terlalu kuat seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, secara umum terjemahan otomatis pada teks berita ini sudah mampu menangkap makna dasar atau denotatif dari teks sumber, namun masih menunjukkan sejumlah kelemahan pada aspek struktur. Nah, pilihan diksinya sendiri dan nuansa maknanya. Beberapa bagian terjemahan terlihat literal, kurang alami, dan mengabaikan konteks pragmatis, sehingga makna konotatif tidak tersampaikan dengan tepat. Kesalahan seperti salah ketik, padanan yang terlalu harfiah, dan struktur yang kaku menunjukkan keterbatasan sistem penerjemahan otomatis dalam menangani teks diplomatik dan jurnalistik. Oleh karena itu, evaluasi dan pembinaan manusia tetap diperlukan agar hasil terjemahan menjadi lebih akurat, terterima, dan sesuai dengan norma bahasa Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.